Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Tema Paskah Pagi tahun ini berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20, 14-16. Di dalam kerapuhan dan keputusasaannya mencari Yesus, Sang Hidup justru menghampiri Maria. Dan Maria pun menoleh berpaling pada Sang Hidup yang menyapanya. Di tengah kerapuhan hidup kita oleh terpaan pandemi COVID-19 ini, Sang Hidup pun senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam rupa-rupa bentuk. Tinggal soal, maukah kita berpaling kepadanya? Kita berdiri untuk memuliakan Sang Hidup. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus, Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Nas pembimbing hari ini dari Mazmur 118 ayat 15 dan 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa sesuai dengan Yesaya pasal 64 ayat 1-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu,
seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena Engkau membuat kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekarang seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan, kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian dalam buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Berita anugerah. Marilah kita bersama-sama berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca bersama-sama Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas seluruh penyertaan, pemeliharaan bahkan setiap berkat yang kami terima setiap hari. Syukur saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga, sahabat, teman, walaupun kami sedang dalam masa-masa pandemi COVID-19. Berkenanlah Tuhan atas hidup kami. Kami mohon biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami semua, memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Anugerahkanlah kami Tuhan, dengan penuh sukacita apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semuanya menaruh seluruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita Paskah hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa.
dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang ke hadapan tahta kerajaan-Mu yang kudus. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu yang selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kami ingin kuasa Roh-Mu yang bersih itu membersihkan hati dan pemikiran kami, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Kami mampu mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini Engkau berkati, sehingga apapun yang kami sampaikan firman pada saat ini, inilah firman yang hidup, yang Tuhan kehendaki untuk kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini sesuai dengan almanak nas kita, diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dengan judul yang pertama, Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat
daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini umat Kristen merayakan Paskah. Apakah berita Paskah itu? Pusat berita itu adalah Kristus menang atas maut. Kristus bangkit dan hidup. Berita kebangkitan itu fakta sejarah. Maut tidak dapat menguasai kehidupan manusia yang percaya di dalam dan melalui Kristus. Kebangkitan Kristus Yesus mengawali kehidupan gereja dan orang-orang percaya. Yohanes dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini menggambarkan kesetiaan Maria Magdalena. Ia dikatakan pada saat itu datang ke kubur saat masih gelap. Ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia memberitahukan murid-murid yang lainnya seperti Petrus. Mereka juga melihat ke kubur hanya ada kain kafan. Semua mereka berkesimpulan mayat Yesus diambil orang. Mengapa mereka berkesimpulan begitu? Ayat 9 mengatakan, karena selama itu mereka tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan ia harus bangkit dari antara orang mati. Allah tidak membiarkan mereka tidak mengerti tentang rahasia pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Allah membuka hati dan mata mereka untuk melihat kenyataan bahwa Allah hadir untuk melakukan karya penyelamatan yang sungguh sempurna bagi kehidupan manusia supaya lepas dari kuasa dosa. Saat Maria menangis di kubur dan ia menengok ke dalam kubur, ia melihat 2 malaikat.
Dicatat pada saat ini yang satu di atas kepala dan satu duduk di sebelah. Dan bahkan saat itu ia melihat Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus memanggil Maria. Artinya di sini bahwa Maria sudah melihat suatu kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia berbicara dengan Yesus. Ia menyaksikan semua itu dengan kepala matanya sendiri, dan ia pun menyatakan kepada semua murid, ia bertemu dengan Tuhan, ia berbicara dengan Tuhan, ia melihat Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Cuma Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang menyangkali fakta tentang kebangkitan Yesus. Sebab ditinjau dari segi ilmu, apapun kebangkitan manusia setelah mati sama sekali tidak masuk akal. Namun menyangkut hal ini, kita harus tahu bahwa Allah bekerja tidak harus selalu sesuai dengan pemikiran manusia yang sangat terbatas dan penuh kelemahan. Bagi manusia, mustahil manusia mati dan bangkit. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil untuk ia lakukan demi manusia. Cuma Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menganugerahkan bagi kita iman. Supaya kita memahami karya Allah yang ajaib ini. Melalui kebangkitan Yesus, kita bisa menyaksikan Allah memulai penciptaan kembali seluruh kehidupan manusia. Kebangkitan Yesus adalah tindakan Allah menjawab keraguan manusia tentang kuasanya. Kebangkitan bukan peristiwa belaka, tetapi dasar harapan manusia tentang kehidupan dan sesudah kematian. Paskah adalah berita yang indah bagi dunia. Bagi orang yang percaya, Paskah Kristus membawa pembaharuan dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak lagi menjadi hamba dosa. Allah telah menang atas kuasa maut. Yesus telah bangkit. Karena itu marilah kita hidup untuk Allah. Sebab Dia telah menghapus segala dosa kita. Dia telah menebus dosa kita. Dan hidup kita saat ini ada dalam keselamatan yang kekal. Kita bersyukur dan terima kasih. Ketika dunia hidup dalam keterpurukan pada saat ini, hidup dalam ketakutan, karena berbagai macam hal mengancam hidup kita. Tetapi hari ini, berita Paskah menyatakan bagi kita bahwa Allah telah bangkit. Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah menjawab segala kekhawatiran kita. Yaitu Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia memberkati kehidupan kita, Ia mengasihi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mampukanlah kami Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu ini dengan baik. Bahkan bagaimana kami melakukan semua firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami sebagai saksi-Mu yang hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan saudara kami dimanapun saja berada pada saat ini. Mengikuti ibadah Hari Raya Paskah pada saat yang Engkau berkati. Kami yakin percaya Tuhan Yesus dalam penyembahan mereka, kehidupan mereka selalu menerima kasih dan berkat Allah yang luar biasa. Ketika saudara kami dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dimanapun saja mereka berada, Engkau berkati Tuhan. Sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka menghadapi pergumulan hidup yang mereka hadapi saat ini. Secara khusus ketika kami semua umat-Mu menghadapi suasana COVID-19 pada saat ini yang masih merajalela, kami Tuhan Yesus memohon, ketika saudara-saudara kami pada saat ini dalam keadaan sakit terpapar COVID-19, Tuhan berilah mereka kekuatan kesabaran
Buatlah mereka tetap mampu menghadapi semua ini, melewati semua ini, dan kekuatan iman mereka kepada Tuhan yang pasti mengasihi mereka, menyembuhkan mereka dengan baik. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga pada saat ini ingin menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Ketika mereka bersuka cita karena pertambahan usia mereka, Engkau berkati. Ketika sukacita kebaikan keluarga Kristen mereka melaksanakan ulang tahun perkawinan mereka, Engkau pelengkapi mereka dengan segala berkat Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami mohon Engkau berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, secara khusus dalam pendidikan mereka pada saat ini. Berilah mereka roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian, sukses berhasil di dalam pendidikan yang mereka tempuh pada saat ini. Berkati gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, berkati utusan gereja-Mu, dan pendeta-pendeta, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Engkau pakai Tuhan, sehingga kami siap untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami dengan baik, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kepujian kemuliaan nama Tuhan diagungkan dalam segala hal kehidupan kami. Bangsa dan negara kami dimanapun sejarah Engkau berkati, secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Engkau berkati. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah ini Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu menjadi pemimpin yang penuh dengan keadilan, kejujuran, kebenaran. Mereka mampu membawa masyarakat bangsa Indonesia ini hidup dalam ketentraman. Secara khusus ketika kami pada saat ini menghadapi penyakit COVID-19 pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kami bersama-sama bisa menghadapi semua ini dengan baik. Dengan bagaimana kami mengikuti peraturan pemerintah, kami melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kami inginkan pada suasana saat ini, tetapi inilah yang mampu kami nyatakan kepadamu. Berkatilah semuanya yang kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang setia mengejarkan kami berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas persembahan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur pasal 67 ayat 6-8. Kita berdoa untuk persembahan.
Bapa kami yang di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, bahkan anugerah-Mu akan segala aktivitas pekerjaan kami yang boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami dimampukan untuk menyerahkan persembahan syukur kami sebagai pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini agar betul-betul berguna untuk pelayanan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami juga, semua kami yang memberikan persembahan hari ini dengan ucapan syukur senantiasa kepada berkat rahmat-Mu yang melimpahi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Paskah tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.